panggil ya, Mel. Mulai ya, Mel, mulai. Iya, sok. Mel, record. Udah aja, ini udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu serta teman-teman yang telah memberikan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi tentang politik hukum dan pendekatan budaya. Kita dari kelompok 1 ada saya, Sherly, serta kedua rekan saya yaitu Amel dan Sri. Nah, ini dia ada 3 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu hubungan antara budaya dan hukum. Yang kedua, pendekatan budaya penting dalam politik hukum. Yang ketiga, pengaruh budaya hukum terhadap fungsi hukum. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, di sini ada latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang yang pertama yaitu hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama yaitu untuk mengekspresikan nilai-nilai. Nah, jadi hukum itu mencerminkan, melindungi, dan mewujudkan nilai-nilai dalam masyarakat. Nah, nilai-nilai di sini mencakup nilai-nilai seperti prinsip moral, keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan kebaikan bersama yang menjadi dasar kehidupan dalam bermasyarakat. Nah, contohnya, fungsi hukum untuk mengekspresikan nilai itu seperti adanya larangan untuk mencuri gitu. Nah, adanya hukum untuk larangan mencuri itu mencerminkan nilai kejujuran dan penghormatan terhadap hak milik orang lain. Nah, fungsi utama yang kedua yaitu sebagai fungsi instrumental. Nah, fungsi instrumental di sini seperti hukum itu sebagai sarana untuk pengendalian sosial, kemudian hukum sebagai sarana penyelesaian konflik, dan hukum juga sebagai alat pelindung hak. Kemudian poin yang kedua yaitu budaya merupakan sistem nilai, tradisi, dan norma yang membentuk hukum. Poin ketiga yaitu pendekatan budaya dalam politik hukum memastikan hukum tidak terlepas dari realitas sosial dan budaya lokal. Nah, jadi pada saat kita akan membuat produk dari politik hukum, kita itu harus melakukan pendekatan budaya dulu gitu ya, supaya politik hukum yang ada tuh tidak terlepas dari budaya-budaya lokal yang ada dalam masyarakat. Masuk ke materi yang pertama yaitu hubungan budaya dan hukum. Poin yang pertama, budaya mempengaruhi cara hukum dirumuskan, diinterpretasi, dan diterapkan. Nah, jadi di sini budaya itu mencerminkan nilai, norma, dan tradisi serta pandangan hidup suatu masyarakat yang kemudian menjadi landasan hukum. Nah, contohnya yaitu hukum keluarga dan perkawinan. Dalam hukum Islam yang diakui dalam sistem nasional, contohnya itu konsep mas kawin atau mahar yang menjadi syarat sah perkawinan. Nah, konsep mas kawin atau mahar ini juga sesuai dengan budaya lokal yang ada. Nah, poin yang kedua yaitu proses pembentukan hukum harus sejalan dengan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat. Nah, hukum emang benar harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu ya, dan itu merupakan kunci supaya hukum tersebut bisa diterima dan dipatuhi sama masyarakatnya.
Hukum yang sesuai dengan nilai dan budaya masyarakat itu bisa lebih gampang diterima gitu karena dianggap hukum tersebut tuh mewakili aspirasi dan kebutuhan mereka. Hukum juga harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat, termasuk perubahan nilai dan norma. Nah, contoh nyatanya, di sini ada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Undang-undang ini mengakui keberadaan dan peran masyarakat adat dalam pengelolaan desa. Nah, relevansinya dengan konteks budayanya yaitu desa adat diberikan hak untuk mengatur berdasarkan hukum adat selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Nah, terus ada lagi contoh yang kedua yaitu pemberlakuan hukum syariah di Aceh. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Aceh ini adalah daerah dengan budaya yang khusus dan juga dengan agamanya yang kuat gitu ya. Jadi maksudnya di Indonesia di kita ada undang-undang khusus yang mengatur tentang pemerintahan Aceh yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Dalam undang-undang ini memberikan kewenangan bagi Aceh untuk mengatur kehidupan masyarakatnya sesuai dengan syariat Islam. Nah, selanjutnya poin yang ketiga yaitu contoh dari hubungan budaya dan hukum bahwa norma hukum nasional harus menghormati hukum adat lokal. Nah, jadi maksudnya harus ada pengakuan terhadap keberadaan hukum adat dalam berbagai peraturan nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan budaya dalam politik hukum. Nah, di mana pendekatan budaya dalam politik hukum ini bisa diartikan gitu bahwa suatu hukum itu dapat dipandang sebagai produk dari budaya masyarakat. Nah, di mana hukumnya itu tidak berdiri sendiri gitu. Jadi si hukumnya itu terikat dengan nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh suatu masyarakat. Nah, contohnya itu seperti hukum adat. Karena kan hukum adat itu kan suatu pendekatannya itu dari budaya masyarakat itu sendiri. Nah, di sini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu menekankan pada analisis hukum yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya masyarakat. Nah, di mana dalam upaya untuk membuat hukumnya itu lebih relevan gitu. Nah, di mana maksud relevan di sini itu dalam pembuatan hukumnya itu tidak banyak mempertimbangkan nilai-nilai budayanya karena akan agak sulit gitu diterapkan masyarakatnya. Nah, jadi dalam pembuatan hukumnya itu diharapkan gitu tidak mempersulit masyarakat. Nah, yang kedua itu ada keadilan. Nah, di mana maksudnya keadilan di sini itu si hukumnya itu harus sesuai gitu dengan nilai-nilai keadilan yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Yang ketiga itu ada efektivitas. Nah, di mana maksudnya efektivitas di sini itu hukum yang dibuatnya itu harus menyesuaikan gitu dengan nilai-nilai budaya karena kan lebih mudah karena kan nilai-nilai budaya itu akan lebih mudah gitu diterima dan ditaati oleh masyarakat. Nah, di mana sehingga akan lebih efektif gitu dalam mencapai suatu tujuannya. Nah, dengan begitu kan jadi lebih memahami gitu antara hubungan hukum dan budayanya agar dapat membangun sistem hukum yang lebih baik dan keadilan bagi seluruh masyarakatnya. Contohnya itu seperti hukum adat Minangkabau. Nah, di mana kan hukum adat Minangkabau ini sangat mementingkan gitu garis keturunan matrilineal dan peran Ninik Mamak, yang dimana hukumnya itu mencerminkan nilai-nilai kesatuan keluarga dan penghormatan leluhur. Nah, poin kedua itu ada
menurut Oliver Wendell Holmes, di mana menyatakan bahwa putusan hukum itu harus didasarkan pada realitas sosial gitu, bukan hanya materi. Nah, yang dimana bahwa setiap keputusan hukumnya itu tidak boleh hanya berdasarkan pada teks saja gitu, yang dimana pada teks hukum semata aja gitu, namun harus mempertimbangkan realitas atau kenyataan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, oleh sebab itu hukumnya itu harus relevan gitu dengan konteks sosialnya, dari konteks sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, Mr. Wendell ini menjelaskan bahwa hukum itu merupakan perwujudan gitu dari sejarah selama berabad-abad tentang perkembangan suatu bangsa. Nah, contohnya itu kan hukum adat ya. Nah, di mana kan masih banyak itu bahwa hukum adat di kita itu masih banyak diakui dan diterapkan gitu, terutama dalam contohnya itu dalam penyelesaian sengketa. Nah, di mana hukum adat ini juga kan mencerminkan gitu bahwa nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat tempat itu seringkali lebih relevan gitu dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di masyarakatnya sendiri dibandingkan dengan hukum positif yang bersifat umum. Nah, poin ketiga itu ada hukum yang berbasis budaya lebih diterima dan berkelanjutan. Nah, di mana hukum yang berbasis budaya ini dibentuk dengan mempertimbangkan nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang telah tumbuh dan berkembang gitu di dalam masyarakatnya. Nah, karena hukumnya itu kan biasanya tidak sekedar sekumpulan aturan-aturan saja gitu, melainkan juga sebagai refleksi dari identitas atau suatu ciri dari suatu kelompok masyarakat tersebut gitu. Nah, karena hukum yang berbasis budaya juga kan lebih bersifat relevan kan tadi teh. Nah, dengan lebih bersifat relevan dengan kehidupan sehari-harinya. Nah, yang dimana karena bersifat relevan dengan kehidupan sehari-hari itu, dimana dalam proses legitimasinya itu, jadi si masyarakatnya itu cenderung menerima hukum yang berasal dari budaya mereka sendiri gitu. Nah, dimana itu akan meningkatkan dalam legitimasi hukumnya juga. Nah, selain itu dapat diterima dengan mudah gitu oleh masyarakat itu sendiri, dan hukum budayanya itu akan berkelanjutan. Nah, yang dimana biasanya kan hukum yang berasal dari budaya itu kan cenderung lebih stabil gitu dan akan terus berlanjut karena kan berasal pada nilai-nilai yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, contohnya itu seperti sistem hukum yang ada di Indonesia, yang dimana kan sistem hukum adat di Indonesia itu kan beragam dan banyak mencerminkan keragaman budayanya. Nah, dimana hukum adat ini kan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, terus dari tata cara perkawinan, warisan, hingga penyelesaian masalah sengketa. Nah, contoh nyatanya itu seperti suku Baduy yang di Banten, di mana mereka itu memiliki sistem hukum adat yang sangat kuat gitu dalam mengatur segala aspek kehidupan mereka. Nah, di mana hukum adat Baduy ini kan sangat dihormati gitu dan ditaati oleh seluruh anggota atau kelompok masyarakat itu sendiri. Mungkin pemaparan dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian pengaruh budaya terhadap fungsi hukum.
yang dimana di sini ada 3 poin. Yang pertama itu budaya hukum mencerminkan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, hukum yang efektif membutuhkan dukungan dari budaya hukum yang positif dan proaktif. Yang ketiga ini, keselarasan antara masyarakat, aparat hukum, dan sistem hukum penting untuk keberlanjutan hukum. Nah, pembahasan yang pertama yaitu budaya hukum mencerminkan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Nah, pada kehidupan manusia pada saat ini tidak ada yang steril dari hukum. Semua di kehidupan di jamaahnya artinya hukum sebagai penormaan perilaku yang sangat penting agar perilaku masyarakat itu tidak menyimpang. Apalagi pada negara yang saat ini berkembang bahwa hukum ini mengambil peran sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai penggerak tingkah laku ke arah tujuan nasional, yaitu akan meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Jadi, perilaku masyarakat ini tidak bersembarangan dengan hukum. Tentunya dibutuhkan kesadaran masyarakat secara total untuk patuh dan taat pada hukum. Kesadaran ini merupakan jembatan penghubung antara hukum dan perilaku masyarakat. Nah, apalagi budaya hukum kan memiliki pengaruh terhadap fungsi hukum dalam masyarakat. Budaya hukum juga mencerminkan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Nah, mempengaruhinya yaitu terdapat dalam pendidikan. Dalam pendidikan juga kan yang memadai dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pendidikan ini mau non-formal atau formal. Nah, yang kedua ini ada sosialisasi. Jadi sosialisasi hukum melalui berbagai media seperti media massa, sekolah, dan organisasi masyarakat itu dapat membantu masyarakat memahami dan menghargai hukum. Contohnya, ada seorang perilaku yang baik dari seorang pemimpin atau tokoh yang ada di masyarakat untuk menginspirasi masyarakat itu untuk mematuhi hukum tersebut gitu. Terus yang terakhir yaitu penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini dia akan membawa secara adil dan konsisten untuk dapat meningkatkan kepercayaan pada masyarakat terhadap hukum tersebut. Contohnya seperti kita itu harus membayar pajak dengan tepat waktu dan jujur. Jangan sampai pajak itu setiap tahunnya jangan sampai tidak dibayar gitu. Nah, yang saya dapat simpulkan bahwa budaya hukum juga kan merupakan faktor penting yang mempengaruhi fungsi hukum dalam masyarakat. Apalagi budaya hukum yang kuat dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi itu dapat mendorong penerapan hukum yang adil dan efektif, serta meningkatkan efektivitas hukum dalam mencapai tujuannya. Nah, maka upaya yang kita dapat yaitu untuk membangun budaya hukum yang kuat harus dilakukan dengan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh masyarakat. Nah, yang kedua itu hukum yang efektif membutuhkan dukungan dari budaya hukum yang positif dan proaktif. Nah, menurut saya hukum yang efektif memang membutuhkan dukungan dari budaya hukum yang positif dan proaktif. Seperti yang saya bayangkan gitu. Hukum ini kan sebagai sebuah bangunan. Nah, bangunan yang kokoh ini membutuhkan pondasi yang kuat. Maka pondasi itu adalah budaya hukum tersebut. Nah, bagaimana sih membangun budaya hukum positif dan proaktif itu? Ya, kita dimulai dengan pastinya dengan pendidikan. Nah, di pendidikan itu untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan formal dan informal. Nah, yang kedua sosialisasi hukum. Pastinya ada sosialisasi karena mensosialisasikan hukum melalui berbagai media gitu seperti media massa, sekolah, dan organisasi masyarakat. Terus ada penegakan hukum yang adil. Maka penerapkan hukum secara konsisten dan adil tanpa ada diskriminasi gitu antara
lainnya. Terus ada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini untuk berpartisipasi dalam proses hukum dan pembuatan kebijakan yang lain-lain. Terus contoh budaya hukum positif dan proaktif ini seperti partisipasi gitu. Aktif masyarakat dalam penyelesaian konflik. Jadi masyarakat ini bersedia menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum dan mediasi, bukan melalui kekerasan atau tindakan main hakim sendiri gitu. Terus masyarakat ini aktif melaporkan pelanggaran hukum tersebut karena warga ini berani melaporkan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum dan mendukung penegakan hukum tersebut. Terus masyarakat juga berpartisipasi dalam diskusi tentang hukum. Maka warga juga aktif berdiskusi dan memberikan masukan dalam proses pembuatan kebijakan hukum. Maka budaya hukum positif dan proaktif ini menjadi kunci keberhasilan penerapan hukum yang efektif dengan membantu budaya hukum yang kuat. Maka kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, aman, dan sejahtera. Itu. Yang ketiga ini ada keselarasan antara masyarakat, aparat hukum, dan sistem hukum penting untuk keberlanjutan hukum. Nah, maka untuk berjalannya dengan efektif dan keberlanjutan, maka dengan menciptakan keselarasan yang kuat, kita dapat membangun sistem hukum yang adil, efektif, dan keberlanjutan, yang menguntungkan seluruh masyarakat. Dengan cara seperti penerapan hukum yang adil. Ketika masyarakat, aparat hukum, dan sistem hukum ini selaras dan hukum dapat diterapkan secara adil dan efektif, tentu masyarakat merasa dihormati dan diwakili dalam proses hukum tersebut. Apalagi pada aparat hukum bekerja dengan integritas dan profesionalitas, dan sistem hukum juga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diperlukannya. Contohnya pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, pada sistem hukum yang kuat dalam melindungi perempuan dan anak, dibarengi dengan aparat penegakan hukum yang responsif dan masyarakat yang sadar akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, maka akan menciptakan lingkungan yang aman dan setara. Masyarakat juga merasa diwakili gitu. Apalagi aparat hukum dapat menjalankan tugasnya dengan integritas, dan sistem hukum itu dapat terus diperkuat untuk mencegah kekerasan tersebut. Maka dengan itu, menciptakan keselarasan yang kuat, kita dapat membangun sistem hukum yang adil dan berkelanjutan yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Begitu. Oke teman-teman, pembahasan dari maksudnya 3 pembahasan dari kami sudah selesai. Di sini kita akan menarik kesimpulan, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, bahwa hukum dan budaya memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Yang kedua, pendekatan budaya dalam politik hukum menjadikan hukum lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, budaya hukum yang kuat mendukung efektivitas sistem hukum modern. Selanjutnya, kita akan buka sesi diskusi atau tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan Sania. Izin bertanya kepada kelompok 1 ya, bagaimana hubungan antara politik hukum dan pendekatan budaya dalam pembuatan kebijakan hukum? Oke San, kita akan tampung dulu. Selanjutnya Christine. Izin bertanya, apa tantangan dihadapi dalam mengintegrasikan pendekatan budaya ke dalam politik hukum? Oke Christine, kita tampung dulu. Selanjutnya Najah.
izin bertanya, Share. Tadi kan udah dijelasin ya kalau pendekatan budaya itu menekankan pada analisis hukum yang terutama mempertimbangkan nilai-nilai budaya tersebut. Nah, yang saya tanyakan adalah mengapa pendekatan budaya itu penting dalam pembentukan hukum di Indonesia. Itu sih. Langsung saja, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Sania, yaitu bagaimana hubungan antara politik hukum dan pendekatan budaya dalam pembuatan kebijakan hukum. Nah, jadi jawabannya adalah politik hukum sering dipengaruhi oleh budaya masyarakat, karena hukum itu sifatnya atau idealnya itu mencerminkan nilai-nilai, norma, dan adat istiadat yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Nah, pendekatan dalam politik hukum itu harus ada dan bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat itu tuh relevan dan bisa diterima sama masyarakat. Nah, pemerintah gitu ya, pihak sana harus betul-betul memahami budaya lokal. Pemerintah juga harus bikin kebijakan hukum yang lebih efektif dan tidak menimbulkan resistensi atau bikin masyarakat itu komen atau nggak setuju gitu. Mungkin seperti itu, San. Oke, Share, makasih. Izin menjawab pertanyaan dari Christine. Tadi kan apa gitu tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan pendekatan budaya ke dalam politik hukum. Nah, mungkin tantangan atau kesulitan yang dihadapinya itu dalam menyelaraskan gitu antara hukum adat dengan hukum nasional. Nah, di mana kan dalam hukum adat dan hukum nasional itu kan ada perbedaan gitu, perbedaan interpretasi budaya antara kelompok masyarakat, di mana potensi konflik antara modernisasi hukum dan pelestarian budaya lokalnya itu kurang pemahaman dalam pembuatan kebijakan tentang keragaman budaya. Sehingga dinamika perubahan budaya itu yang mempengaruhi keabsahan hukum adat. Gitu, Christine. Ya, makasih. Izin menjawab pertanyaan dari Najah. Mengapa pendekatan budaya itu penting dalam pembentukan hukum di Indonesia? Menurut Ameb sangat penting ya, Jah, karena untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat itu tidak hanya sesuai dengan prinsip keadilan universal, tetapi juga menghormati keanekaragaman tersebut. Untuk membantu menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik antara hukum formal dan hukum adat dalam masyarakat. Maka di Indonesia juga memiliki keragaman budaya yang sangat luas dengan berbagai adat, tradisi, dan nilai yang berbeda di setiap daerahnya. Begitu, Najah. Baik, Mel, terima kasih. Oke, teman-teman, semua pertanyaan alhamdulillah sudah terjawab dan presentasi dari kami pun sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi di malam hari ini. Semoga kalian tidak puas. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.